One, two, aim! Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film berjudul 13 Russian Roulette. Film ini akan sangat seru apalagi salah satu pemerannya adalah Jason Statham dan Mickey Rourke. Oke, tanpa berlama-lama kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Vincent yang saat ini baru keluar dari kantor pegadaian bersama ibunya. Rupanya keluarga Vincent saat ini sedang membutuhkan uang banyak, yaitu untuk biaya pengobatan ayah Vincent di rumah sakit. Ternyata 1 minggu yang lalu ayah Vincent mengalami kecelakaan parah sehingga ia harus segera dioperasi. Namun karena BPJS tidak berlaku, keluarga Vincent harus membayarnya dengan normal dan tentu biayanya sangatlah mahal. Setelah menggadaikan semua barang yang keluarga Vincent punya, ternyata itu semua belum cukup untuk membayar tagihan rumah sakit. Pada akhirnya Vincent dan sang ibu sepakat untuk menjual saja rumah mereka. Vincent sendiri bekerja sebagai tukang listrik serabutan sehingga gajinya hanya cukup untuk makan sehari-hari saja. Di suatu pagi, Vincent pergi ke rumah pria bernama Mike untuk membetulkan kelistrikan di sana. Ketika Vincent sedang memulai pekerjaannya, ia tak sengaja mendengar Mike dan istrinya yang sedang membicarakan sebuah permainan dengan hadiah sangat besar. Namun Vincent belum tahu detail tentang permainan apa yang mereka maksud. Setelah Vincent pergi, Mike langsung membuka komputer lalu mendaftarkan dirinya untuk mengikuti permainan tersebut. Kemudian berkas penting tentang permainan itu Mike simpan di dalam lemarinya. Keesokan harinya Vincent kembali ke rumah Mike untuk melanjutkan membetulkan listrik di sana. Lagi-lagi Vincent mendengar obrolan Mike dengan temannya yang sedang membicarakan permainan hadiah besar itu. Di sini Mike berkata kalau di permainan sebelumnya Mike telah berhasil memenangkannya dan mendapat hadiah $2 juta hanya dengan 1 hari. Vincent yang mendengar hal tersebut tentu semakin penasaran dengan permainan apa yang sedang Mike bicarakan. Karena kita tahu kalau Vincent sedang membutuhkan uang banyak. Sore harinya ketika Vincent akan pulang, ia dikejutkan dengan istri Mike yang sedang menangis histeris. Ternyata Mike baru saja tewas akibat overdosis karena terlalu banyak mengonsumsi barang haram. Tak lama beberapa polisi pun mulai berdatangan untuk mengevakuasi jasad Mike. Tentunya di sini Vincent tidak bisa pulang dan ia akan dimintai keterangan oleh polisi karena saat kejadian Vincent berada di rumah tersebut. Setelah memberikan identitas dan keterangan cukup jelas, akhirnya Vincent diperbolehkan pulang. Namun Vincent kembali teringat dengan permainan hadiah besar yang sering dibicarakan oleh Mike dan ia berminat untuk mengikutinya. Pada akhirnya Vincent nekat masuk ke kamar Mike lalu mengambil berkas penting tentang permainan itu yang sebelumnya Mike simpan di lemarinya. Ketika dibuka, isi dalam berkas itu adalah sebuah petunjuk yang memerintah untuk mengambil barang di kantor pos dengan kode yang sudah tertulis di berkas tersebut. Dengan cepat Vincent langsung datang ke kantor pos lalu mengambil barang dengan kode yang ada di berkas itu. Setelah mendapatkan barang tersebut, Vincent langsung membukanya. Ternyata isi dalam barang itu adalah sebuah ponsel, beberapa lembar uang dolar dan sebuah surat yang berlambang laba-laba dengan kunci yang sudah ditempel. Ternyata surat itu meminta si pembacanya agar menggunakan uang dolar tersebut untuk menginap di sebuah hotel yang ada di New York. Lalu menunggu panggilan dari ponsel yang mereka sediakan. Di sisi lain, ternyata pihak kepolisian mengutus seorang detektif untuk menyelidiki kasus kematian Mike. Terungkap fakta sebenarnya pihak polisi sudah mendengar desas-desus tentang permainan yang berhadiah uang banyak itu. Dan pihak polisi juga sudah mengetahui kalau Mike mengikuti permainan tersebut.
Namun para polisi belum mengetahui di mana permainan itu dilaksanakan dan permainan seperti apa. Thank you. Pagi harinya memperlihatkan Vincent yang sudah berpakaian rapih dan ia beralasan kepada sang ibu kalau dirinya mendapat pekerjaan baru. Yang padahal Vincent akan pergi ke hotel New York yaitu untuk mengikuti permainan tersebut. Ketika di stasiun kereta tak sengaja Vincent berpapasan dengan si detektif. Di sini si detektif pun memerintah beberapa anak buahnya agar mengikuti Vincent secara diam-diam. Ternyata si detektif terus mengawasi Vincent karena si detektif yakin kalau Vincent akan mengikuti permainan berhadiah besar yang pernah Mike lakukan. Malam harinya Vincent pun sampai di hotel New York dan akan beristirahat sebentar. Tak lama Vincent dihubungi oleh nomor tak dikenal yang menyuruhnya untuk membuka satu brankas nomor 215 yang ada di kantor pos terdekat. Si penelpon menjelaskan kalau brankas itu hanya bisa dibuka oleh kunci yang sebelumnya Vincent dapatkan. Isi brankas itu adalah satu tiket kereta api yang bertujuan ke daerah Necol. Namun Vincent harus bisa memastikan kalau dirinya tidak sedang diikuti oleh siapapun karena permainan yang akan ia ikuti sangatlah rahasia. Pagi harinya Vincent langsung pergi ke kantor pos terdekat untuk membuka brankas yang dimaksud. Setelah dibuka ternyata isinya bukan hanya tiket kereta api melainkan ada juga satu peta dan nomor 13 sebagai tanda pengenal untuknya. Setelah itu Vincent langsung pergi ke stasiun menggunakan taksi. Singkat cerita Vincent sudah berada di daerah Necol dan ia pun dijemput oleh satu pria tak dikenal. Sebelum pergi, si pria itu meminta Vincent agar mengembalikan ponsel yang diberikan panitia sebelumnya dan memperlihatkan nomor tanda pengenalnya. Setelah itu mereka berdua pun pergi ke salah satu pondok yang ada di tengah hutan karena permainan yang dimaksud akan diselenggarakan di sana. Di sisi lain memperlihatkan si detektif dan para anak buahnya yang kehilangan jejak Vincent. Si detektif pun langsung bertanya kepada supir taksi yang membawa Vincent sebelumnya. Namun si supir taksi itu tidak tahu karena ia hanya mengantarkan Vincent sampai ke stasiun kereta dan tidak tahu tujuan Vincent selanjutnya. Kembali ke Vincent yang kini sudah sampai di pondok tengah hutan. Di sini ia diperiksa dengan sangat detail bahkan hak sepatunya juga sampai dicopot. Setelah dirasa aman, Vincent dibawa lagi pergi ke sebuah rumah mewah yang tak jauh dari tempat tersebut. Terlihat di sana banyak sekali orang kaya yang membawa koper berisi uang untuk bertaruh dalam permainan yang akan Vincent ikuti. Vincent sendiri hanya bisa pelangap-longo karena sampai sekarang ia belum mengerti permainan apa yang akan ia ikuti. Tak lama Vincent bertemu dengan dua pria kembar namun tak serupa. Di sini si kembar itu sempat bingung siapa Vincent ini karena seharusnya yang datang adalah Mike. Pada akhirnya Vincent mengatakan kalau dirinya lah yang akan menggantikan Mike karena Mike sudah tewas akibat overdosis. Ternyata si kembar ini adalah orang yang bertaruh besar untuk Mike dalam permainan tersebut. Mendengar itu semua si kembar menjadi panik karena Vincent yang begitu polos pasti tidak akan menang dalam permainannya. Mereka juga takut kalau Vincent diikuti oleh para polisi karena permainan ini sangat dilarang. Namun si kembar tidak bisa berbuat apa-apa karena sebentar lagi permainan akan segera dimulai. What's going on? You think the cops saw? I can explain. I know. Shut up! It's too late. I don't know what that means, but You have to play now. Tak lama kemudian Vincent dibawa ke suatu ruangan untuk memulai permainannya. Ternyata permainan itu adalah permainan Russian Roulette yang sangat berbahaya, di mana setiap peserta berbaris melingkar secara acak lalu mengisi satu peluru ke pistol mereka yang telah panitia siapkan. Kemudian wasit akan meminta agar para peserta memutar silinder pistolnya berkali-kali lalu menembakkannya ke setiap masing-masing peserta. Jika peserta yang sedang apes maka ia akan tewas tertembak. Namun peserta yang beruntung maka tembakannya akan kosong karena si peluru tidak pas dengan silinder pistol yang telah diputar tadi. Tak lama wasit meminta semua peserta agar bersiap dan mereka diberi waktu untuk mengisi satu peluru. Namun Vincent yang baru pertama memegang pistol tangannya menjadi gemetar sehingga tidak bisa memasukkan peluru ke dalam pistolnya.
Untungnya ada pria yang menjemput Vincent tadi lalu membantunya mengisi peluru tersebut. Semua peserta berjumlah 16 orang dan salah satunya ada pria bernama Ronald yang merupakan kakak kandung dari Jason Statham. Jason sengaja menyuruh Ronald agar mengikuti permainan ini karena hidup Ronald sudah tak akan lama lagi akibat ia menderita kanker. Selain Ronald, kita juga diperkenalkan dengan satu peserta bernama Frankie yang merupakan mantan bos mafia. Frankie mau mengikuti permainan ini karena usahanya sedang bangkrut dan ia membutuhkan modal yang banyak untuk memulai lagi usahanya. Kemudian wasit pun meminta semua peserta untuk bersiap karena permainan akan dimulai dan inilah yang terjadi. Stop! When the bulb lights up, you shoot! Dalam permainan ronde pertama ini, 4 peserta harus tewas, sedangkan Vincent, Ronald, dan Frankie masih diselamatkan Tuhan. Ketika istirahat, Jason mendekati beberapa konglomerat yang pesertanya sudah gugur. Di sini ia merayu mereka agar mau bertaruh lagi, yaitu memegang Ronald kakaknya. Karena jika banyak yang bertaruh untuk Ronald, maka ketika menang nanti ia akan mendapat hadiah 2 kali lipat. Pada akhirnya para konglomerat itu pun mau bertaruh untuk Ronald. Beberapa menit kemudian permainan ronde kedua pun akan segera dimulai. Kali ini peluru yang digunakan bertambah menjadi 2 peluru yang artinya kemungkinan peserta tertembak akan lebih besar. Semua peserta yang tersisa mulai berbaris melingkar lalu memasukkan peluru sambil memutar silindernya dan inilah yang terjadi. Stop! Dalam ronde kedua ini ada 4 peserta yang gugur, namun untungnya Vincent, Ronald, dan Frankie masih selamat. Ketika beristirahat, Frankie mengobrol dengan salah satu panitia dan ia berniat untuk menyudahi saja permainan mengerikan tersebut. Namun si panitia menjawab semua peserta dilarang mundur dan jika ia kabur maka akan diburu kemanapun ia pergi. Frankie sendiri jadi menciut karena ia teringat dengan anaknya yang masih kecil di rumah. Beberapa menit kemudian permainan ronde ketiga pun akan segera dimulai. Di sini peluru ditambahkan menjadi 3 sehingga permainan ini akan sangat berbahaya. Raise your weapons! Spin your cylinders! Stop! Eyes on the bulb! Dalam ronde ketiga ini ada 3 peserta yang gugur hingga kini peserta tinggal 5 orang termasuk Vincent, Ronald, dan Frankie. Karena kini akan memasuki ronde keempat atau final maka peserta harus ada 2 orang saja. Sehingga panitia membuat kesepakatan baru yaitu meminta kepada 5 konglomerat yang bertaruh untuk masing-masing peserta agar mengambil 5 bola yang dibungkus oleh plastik. Bola itu 3 berwarna putih dan 2 berwarna hitam. Jika mereka mendapat bola hitam, maka peserta mereka harus mengikuti permainan ronde 4 atau final. Dan untuk yang berwarna putih, maka peserta diperbolehkan pulang namun dengan syarat harus tutup mulut. Dari kelima konglomerat itu, si pria kembar dan Jason lah yang mendapatkan bola hitam. Yang artinya Vincent dan Ronald harus masuk ke ronde 4 untuk menyelesaikan permainan. Sedangkan untuk Frankie dan 2 lainnya, konglomerat mereka mendapatkan bola berwarna putih sehingga mereka diperbolehkan pulang. Frankie yang mengetahui hal tersebut terlihat sangat bahagia karena kebetulan ia juga ingin menyudahi permainan tersebut. Dengan cepat Frankie langsung berkemas karena ia ingin pulang hari ini juga. Di sisi lain memperlihatkan Jason yang begitu bersemangat karena ia yakin kalau kakaknya akan menang. Apalagi lawannya hanyalah Vincent, seorang pria remaja yang masih belum punya pengalaman. Tak lama final pun akan segera dimulai dan wasit meminta Vincent dan Ronald agar segera bersiap. Dengan pistol yang diisi 3 peluru mereka pun mulai menodongkan senjata masing-masing dan inilah yang terjadi. Tembakan pertama tidak ada peluru yang keluar sehingga membuat semua orang yang ada di sana menjadi tegang.
Kemudian wasit meminta mereka agar memulai lagi untuk melakukan tembakan kedua dan inilah hasilnya. Aim! Pada akhirnya Vincent keluar sebagai pemenang dan akan mendapat hadiah sebesar 2 juta dolar. Melihat kakaknya tewas, Jason menjadi marah hingga ia pun meninggalkan tempat tersebut. Kembali ke Vincent yang kini telah mendapatkan hadiahnya. Di sini si konglomerat kembar akan mengantarkan Vincent sampai ke stasiun. Namun Vincent tidak mau karena ia takut akan dihabisi lalu uangnya dicuri oleh mereka. Pada akhirnya Vincent memutuskan untuk kabur secara diam-diam dengan membawa semua uang tersebut. Keesokan harinya memperlihatkan Vincent yang sudah berhasil kabur dan sampai di stasiun. Namun ketika Vincent sedang menunggu kereta, tiba-tiba ia melihat si supir taksi yang sedang melihat ke arahnya. Dengan cepat si supir taksi itu juga langsung menghubungi si detektif dan melaporkan kalau Vincent sedang berada di stasiun. Tak butuh waktu lama, para polisi mulai berdatangan untuk menangkap Vincent atas perintah si detektif. Menyadari akan hal tersebut, Vincent segera menyembunyikan satu tas uangnya di dalam tong sampah. Karena jika sampai ia tertangkap sedang membawa uang banyak, maka polisi akan semakin mencurigainya. Setelah menyimpan satu tas uangnya di tong sampah, Vincent pun tertangkap dan langsung dibawa ke kantor polisi. Sesampainya di sana, Vincent diinterogasi oleh si detektif mengenai dari mana saja ia selama ini. Si detektif juga bertanya apakah Vincent telah mengikuti permainan yang pernah Mike ikuti. Si detektif hanya ingin mengetahui di manakah lokasi permainan itu dan jika Vincent mengatakannya maka ia berjanji akan melepaskan Vincent. Pada akhirnya Vincent memberitahu lokasi tersebut karena ia juga tidak ingin permainan mengerikan itu terus terjadi. Setelah itu Vincent kembali dilepaskan dan ia langsung bergegas pergi untuk mengambil satu tas uangnya di tong sampah stasiun. Namun sesampainya di sana tong sampah itu sudah bersih yang artinya uang 2 juta dolar Vincent telah hilang. Tak menyerah begitu saja, Vincent mencarinya ke tumpukan sampah yang ada di luar stasiun. Alhamdulillahnya uang itu ditemukan dan Vincent langsung pergi ke kantor pos untuk mengirimkan uang tersebut kepada sang ibu, yaitu untuk membayar semua biaya operasi ayahnya. Kemudian Vincent menghubungi sang ibu dan mengatakan kalau ia telah mengirimkan uang untuk membayar semua biaya operasi ayahnya. Sang ibu pun sempat bertanya dari manakah Vincent mendapatkan uang sebanyak itu. Namun Vincent tidak bisa menceritakannya sekarang dan akan menceritakannya nanti. What happened? Everything go okay? I love you. Karena sudah sangat lelah, Vincent memutuskan untuk menginap satu malam di hotel dekat stasiun. Malam harinya Vincent mengisi tas uangnya dengan boneka dan beberapa makanan. Semua ini Vincent lakukan untuk berjaga-jaga karena ditakutkan ada saingan pesertanya dulu yang tidak terima dan berniat mengambil uang Vincent. Pagi harinya Vincent pergi ke stasiun untuk pulang ke rumahnya. Namun di sana ada Jason yang ternyata sedang mengawasi Vincent. Rupanya Jason tidak terima atas kekalahannya sehingga kini ia berniat untuk merebut semua uang itu dari Vincent sekaligus membalas kematian sang kakak. Hingga ketika Vincent memasuki kereta, tiba-tiba Jason datang dan langsung menembak Vincent. Kemudian Jason mengambil tas Vincent yang kita tahu kalau di dalamnya hanya berisi boneka lalu pergi begitu saja. Vincent sendiri hanya bisa berbaring lemah karena perutnya tertembak berkali-kali. Vincent sudah ikhlas jika dirinya harus tiada, yang terpenting sang ayah bisa selamat dan bahagia dengan sang ibu. Pada akhirnya Vincent harus tewas akibat kehabisan darah, kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir, semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.